kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu memelihara kami, menguatkan kami sampai hari ini. Tuhan, di pagi hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu, ingin merenungkan isi hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, supaya kami mengerti isi hati-Mu melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambutlah firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Lemah Tetapi Dipilih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Amos. Namun sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-15. Bunyinya, "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amos adalah orang yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan. Dia bukan dari kalangan elit sehingga layak untuk menegur para penguasa. Ia bukan dari kalangan cendekiawan sehingga layak untuk mengkhotbahi para hakim dan para nabi. Tetapi Tuhan justru memilih orang yang tidak layak ini untuk misinya yang besar. Mungkin saat ini kita sedang bingung tentang tujuan hidup kita. Kita bertanya-tanya, untuk apa kita hidup? Kita pesimis, ragu, apakah hidup kita bisa berarti? Karena mengenyam pendidikan tinggi saja tidak pandai berbicara, harta juga tidak ada untuk dibanggakan, pekerjaan pun bukan yang bergengsi. Sampai-sampai kita mempertanyakan keseriusan Tuhan menciptakan kita. Namun kita melihat sendiri bagaimana kehidupan seorang Amos yang berasal dari kalangan bawah. Nyatanya ia memiliki masa depan dan layak dipakai oleh Tuhan, bukan? Setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan fisik, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagi dunia adalah lumrah orang kaya diperhatikan, sementara orang miskin dikesampingkan, orang tampan atau cantik diprioritaskan, sementara orang biasa dan lemah diabaikan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa tertipu oleh penampilan luar seseorang. Keberadaan hati kita adalah syarat utama untuk lolos dalam pemilihan Tuhan. Hati yang tulus, yang tidak mencari keuntungan pribadi, apalagi hormat dan harga diri, sudah tentu menjadi standar mutlak yang Tuhan tetapkan bagi kita yang ingin dipakainya. Maka kita tidak perlu minder, apalagi frustasi dalam keberadaan kita. Saat ini, Amos yang hanya peternak domba dan pemungut buah arah hutan dari pegunungan yang jauh, mungkin juga tidak pernah berpikir akan dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk menghadap para penguasa bangsa yang besar. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan yang menjadi misteri ilahi. Percayalah, kita ini bukan produk dari keisengan Tuhan. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup kita semua. Yang perlu kita lakukan saat ini, pertama adalah bersyukur apapun keberadaan kita saat ini. Kedua, kerjakan dengan setia apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Jangan menempuh cara-cara kotor hanya demi mendapat posisi atau pengakuan. Ketiga, meski kita lemah, baik secara fisik ataupun ekonomi, tetaplah tingkatkan kualitas diri kita, sehingga ketika waktunya tiba, kita siap sedia dipakai dalam pekerjaannya yang mulia. Percayalah saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala posisi, yang artinya Tuhan mampu menjadikan kita sebagai kepala dan bukan ekor. Ia mampu membuat kita naik terus ke atas dan bukan turun ke bawah, asalkan kita mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan.
Biarlah renungan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.